Kemudian kita masuk ke yang kedua ya, tanggalnya belum saya ganti, terkait dengan sifat mekanik. Bagian yang kedua yaitu uji mekanik dan uji mekanik bahan. Nah, sifat mekanik itu jadi pada proses mendesain produk, ketika kita memilih material itu harus diperhatikan properti atau sifatnya dari material tersebut, sehingga pada saat digunakan tidak mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan itu misalnya apa Bu? Deformasi yang berlebihan, patah. Jadi deformasi itu adalah perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik, itu sifat mekanik. Nah, sifat mekanik itu contohnya apa aja Bu? Ada kekuatan, keuletan, kita udah berbicara tentang getas, ulet itu ya. Kekuatan, keuletan, kekakuan, kelentingan, ketangguhan, kekerasan, ketahanan terhadap impact, kekuatan fatigue. Nah, itu salah satunya misalnya yang kemarin sudah pernah kita bahas tentang getas dan ulet, misalnya contohnya kerupuk yang renyah itu sifatnya adalah getas, itu salah contohnya. Berarti kaca itu termasuk sifatnya getas. Kemudian ulet ulet itu contohnya misalnya karet atau kerupuk yang melempem. Nah, itu sifatnya adalah ulet. Nah, pengujian mekanik itu proses pengujian untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu material. Itu perlu dilakukan agar untuk menghindari proses kegagalan itu tadi ya, meminimalisir kegagalan yang terjadi. Nah, dari mana sih sifat mekanik dapat diketahui? Dari tes. Kalau di sini yang terdekat itu teknik sipilnya, ada nggak ya teknik sipil UNED? Di ITS itu di beton, di teknik sipil. Di teknik sipil itu ada tension test, kalau nggak salah kita uji bahan itu 5 bahan material itu 250.000 uji bahan, ya 5 bahan 250.000 kalau nggak salah. Itu nanti kalau arah skripsinya ke sana bisa dilakukan. Nanti tugas akhirnya itu ada terkait dengan ini, uji mekanik bahan, tapi kalian tidak perlu uji ke sana. Kalian bikin bahan yang memang kita rencanakan untuk skala penelitian. Kemudian nanti ujinya nanti kita pakai uji manual kayak dikasih. Nantilah intinya nggak diuji pakai alat tersebut karena meminimalisir biaya ya. Nanti pakai metode ditekan dengan menggunakan galon dengan ukuran yang sama, misalnya seperti itu. Standar pengujiannya American Society for Testing Materials. Yuk Mimi, di sini sambil Mimi yuk. Iya. Iya, yuk sambil Mimi. Sana. Ayo sini. Ayo sayang. Yuk. Enggak mau. Ayo Kiana, ayo. Udah gini ya. Nah, ini contoh ukurannya. Ini adalah kondisi. Jadi ini alatnya seperti ini ya, kecil sih ini ukurannya, di penampangannya agak besar. Jadi nanti bahannya itu spesimennya itu ditaruh di sini. Kemudian nanti biasanya kalau uji tekan ya dia ditekan, kalau ditarik ya ditarik ke atas. Seperti itu. Nah, pengujian tarik itu jadi batang ujinya itu ditarik dengan gaya tarik yang naik secara perlahan sampai putus. Nah, selama pengujian itu diukur secara diukur besarnya, panjang gayanya, besarnya gaya tariknya berapa, kemudian pertambahan atau panjang L yang terjadi itu berapa, itu diukur. Uti dipencet-pencet laptopnya. Tidak mau Mimi juga. Ini pakai bukunya Umi. Nih pakai buku Umi. Nih main buku Umi. Sana. Main bukunya Umi. Sana main bukunya. Belum. Kemudian hasil mana sudah ya. Nah, itu ya, jadi diukur besarnya gaya tarik dan pertambahan panjang yang terjadi. Hasil pengukurannya itu ditampilkan berupa grafik beban, pertambahan panjang, atau grafik tegangan-regangan teknik. Ya, seperti ini. Jadi nanti engineering stress-nya berapa kan FRA tuh. Terus engineering strain-nya, regangannya. Jadi data nanti yang dari hasil pengujian itu kan delta L ya. Yang delta L otomatis kan L1 LI dikurangi L0. LI-nya kan nanti tahu setelah pengukuran, L0-nya tahu sebelum diukur kan.
Nah, kemudian gayanya juga sudah tahu, luasnya kan tahu sebelumnya, itu tahu semua, nanti bisa dihitung. Nah, kalau pengujian tekan biasanya itu dilakukan untuk material yang getas, yang bahannya itu cepat hancur. Kalau material ulet itu tidak menunjukkan patah tiba-tiba. Pengujian tarik atau tensil test ini mudah namun mahal, namun spesimennya rusak. Akan rusak ketika diuji pasti ya, itu untuk ininya. Nah, mesin uji tarik ini memberikan gaya tarik pada spesimen, mengukur perubahan panjang, dan merekam reaksi material ketika ditarik. Jadi bentuknya itu adalah kurva gaya pas perubahan panjang. Nah, ini mesin uji tarik itu seperti ini modelnya. Terus dan beroperasinya itu contoh seperti ini. Spesimennya nanti ditaruh di sini. Gitu. Nah, data uji tarik yang pertama jelas data spesimen yang seperti saya sampaikan tadi ya. Kita tahu diameter bahannya berapa yang kita perlu hitung di awal. Terus luas permukaan, luas penampangnya berapa. Nanti kalian lakukan ini ya. Nah, setelah ditekan galon, kita lakukannya manual kan untuk pembelajaran biasa itu berapa nilainya. Nah, ini panjang awalnya berapa. Panjang awalnya berapa. Intinya di foto faktor kerusakannya seperti apa gitu nanti untuk ketahui setelah ditekan. Kemudian setelah yang didapat dari mesin setelah dilakukan uji tarik atau uji tekan, besar gaya yang diberikan itu berapa. Besar perubahan panjang yang terjadi itu berapa delta L-nya itu kalau ditarik. Nah, kalau ditekan nih berarti perubahannya hancurnya di foto biasanya kalau uji tekan. Mungkin yang kalian lakukan nanti adalah uji tekan ya. Yang bisa kita praktekin secara manual itu adalah uji tekan, karena ditekan sama galon itu yang bisa kalian amatin adalah perubahan setelah ditekan galon dengan dua jenis bahan yang berbeda yang kita bikin sendiri itu jadi bagaimana kondisinya. Nah, ini contohnya grafik hasil perhitungan tegangan dan regangan tau dan eta ya ditambahkan dengan kurva tegangan teknik. Jadi tegangannya adalah F per A0, kemudian regangannya itu delta L per N0. Ini grafik yang didapat dari mesin itu seperti ini. Jadi awalnya begini, kemudian mengalami necking, terus akhirnya fracture patah di sini. Nanti saya jelaskan deh. Necking ya, nanti ada di belakang. Nah, seperti ini. Jadi nanti grafik yang akan diperoleh itu seperti ini. Ini namanya elastic strain, ini kemudian plastic strain. Nah, elastic strain ini jadi gini, benda yang ditarik terus ditarik sampai gayanya, misalnya dia sampai sini, ketika sampai sini dia dilepas, maka si benda tersebut bisa kembali seperti semula karena dia masih di bawah yield strength, masih di bawah sini. Tapi kalau dia sudah melewati ini, ditarik terus, ketika benda tersebut ditarik terus gitu ya, dia ketika dilepas gayanya sudah dihentikan, tidak ditarik lagi, dia tidak akan kembali ke bentuk semula karena dia sudah berada di area plastic strain. Plastis itu ketika benda itu ditarik dikembalikan ke bentuk semula, dia tidak dikembalikan lagi, gayanya dilepaskan, dia tidak kembali ke bentuk semula gitu. Nah, kalau di masa elastis itulah ya, masa elastis strain, dia masih dilepas, dia masih kembali ke bentuk semula, ibarat karet kalian tarik ya sampai. Nah, ketika karet itu ditarik kemudian putus, berarti gaya yang kalian berikan, gaya tarik yang kalian berikan itu sudah melewati ini. Kalau gaya tarik yang diberikan itu belum melewati ini, maka ketika karet itu dilepaskan, gayanya artinya dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula gitu, masih di area elastis strain. Dipahami bedanya ya, elastis dengan plastis. Jadi elastis itu adalah sebuah benda ketika ditarik, sifat sebuah benda ketika dia ditarik, dikasih gaya, kemudian dilepaskan, dia gayanya itu sudah dilepaskan, dia kembali ke bentuk semula. Tapi kalau plastis itu tidak kembali ke bentuk semula. Jadi terkait dengan gaya yang diberikan. Kemudian ini necking itu ketika necking itu begini ya, necking. Dia sebelum patah, necking itu mengalami neck itu kan leher ya, kayak menjadi mengecil gitu. Kemudian fracture akhirnya patah. Seperti itu. Nah, ini tegangannya di sini besar tegangannya, kemudian tegangan yang terjadi strainnya. Nah, deformasi elastis untuk metal atau logam yang diberi gaya tarik berlaku hukum Hooke. Jadi tegangan proporsional dengan regangan pada daerah elastis. Seperti yang tadi disampaikan, deformasi elastis sifatnya tidak permanen. Ya, jadi sifat elastis yang seperti saya katakan di depan, dia mempunyai batas tertentu gitu ya, ditarik dalam
dengan gaya berapa. Deformasi elastis sifatnya tidak permanen, artinya jika beban yang telah diberikan atau kemudian dihilangkan, unloading, kemudian benda akan kembali ke bentuk semula. Tapi itu kalau masih berada di area elastis. Seperti ini ya. Kalau sudah lewat di sini, dia sudah, kalau dilepaskan dia sudah tidak menjadi elastis lagi, tapi malah plastis. Nah, ini daerah linearnya. Jadi masih ketika benda ditarik, tarik, grafiknya awalnya seperti tarik terus, kemudian lama-lama gitu ya, patah. Di sini masih tidak putus. Jadi modulus elastisitasnya ini seperti ini ketika diteruskan ya. Ya, itu. Modulus elastisitas jadi seperti yang disampaikan di teori awal yang saya bilang, pemahaman awal yang perlu diperhatikan itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Modulus elastisitas atau yang modulus merupakan ukuran kekakuan bahan atau ketahanan material terhadap deformasi elastis. Semakin besar modulus elastisitas, jadi semakin kaku materialnya atau semakin kecil regangan elastisnya, karena kan tegangannya di atas ya, semakin besar berarti kan tegangan dibagi regangan. Berarti kalau dia modulus elastisitasnya besar, berarti kan tegangannya besar. Tegangannya besar berarti kaku. Nah, dan semakin tidak elastis, semakin kecil regangan elastisnya. Jadi dia kalau modulus elastisitasnya besar kan berarti berada di area ini. Tegangannya yang tinggi kan, tegangannya yang besar. Nah, regangannya kan sampai sini doang. Nah, karena posisi modulus elastisitas itu kan di sini. Ya, kalau semakin tinggi kan berarti ininya masih kecil. Nah, kecuali ininya kecil, tuh, cepat. Ini mesti regangannya besar. Modulus elastisitas merupakan parameter desain yang penting digunakan misalnya pada perhitungan defleksi elastis batang. Nah, ini contohnya room temperature elastis dan shear modulus Paschen ratio for various metal alloy. Ini salah satu contohnya dalam beberapa metal alloy. Alloy itu campuran metal ya. Ada aluminium, brass, copper, magnesium, nikel. Terus kalau kita lihat di sini modulus elastisnya berbeda-beda. Modulus elastisitas ini ya. Pada beberapa material, misalnya besi, cor, kelabu, polimer, beton, kurva regangan tegangannya tidak linear. Nah, ini stresnya ya, kemudian ini stres yang kedua. Nah, tangan, scan modulus between origin, jadi tangan. Nah, ini tangan ya, modulus elastisitas. Keren. Modulus elastisitas beberapa material, contohnya logam, itu biasanya jauh lebih rendah daripada keramik. Ya, modulus elastisitas logam, tegangan itu jauh lebih rendah. Tegangannya jauh lebih rendah daripada keramik. Kan keramik kayak lebih cepat pecah ya, lebih getas ya, lebih kuat gitu ya. Namun dia lebih tinggi daripada polimer. Nah, kalau polimer kan jadi polimer ini paling elastis. Jadi karena paling elastis, jadi modulus elastisitasnya itu rendah. Ya, logam itu lebih rendah dari keramik, tapi dia lebih tinggi dari polimer. Jadi yang paling rendah berarti modulus elastisitasnya adalah polimer. Polimer itu kayak karet gitu. Jadi karet itu semakin ditarik terus, jadi semakin lebar gitu loh ke arah kanan. Jadi ke arah sininya tuh semakin lebar si polimer karena dia terus ditarik kan nggak lama, patahnya tuh lama. Kalau kita berbicara tentang grafik kan berarti polimer itu yang paling panjang ke sininya karena dia lama patahnya gitu. Sehingga dia dikatakan bahwa modulus elastisitasnya rendah gitu karena sampai sini. Nah, pada logam jadi semakin tinggi temperatur semakin rendah E-nya ya, modulus elastisitasnya semakin rendah karena semakin elastis kan. Kalau logamnya semakin tinggi, pada logam semakin tinggi temperatur semakin rendah E-nya. Deformasi plastik ketika material berdeformasi melewati daerah elastis. Nah, ini ada daerah elastis, hubungan tegangan dan regangan sudah tidak proporsional. Jadi material akan mengalami deformasi plastik seperti yang saya jelaskan ketika dia ini ya di sini area elastis plastiknya batasnya di sini. Ketika dia linear kayak gini, itu masih elastis. Sebelum ini masih elastis, tapi ketika sudah meliuk, ya kalian bisa baca di grafik, lihat di grafik, ketika posisinya sudah tidak linear, sudah mulai membentuk kurva, maka di situ adalah area plastis di mana nanti kalau misalnya beban itu dilepaskan ketika kurvanya sudah masuk ke sini, kemudian tiba-tiba
bebannya dihilangkan atau dilepaskan, bendanya dan ditarik lagi, dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, rata-rata jarak dari ini 0 ke daerah strain itu 0,002 gitu ya. Jadi nanti bisa dibuat seperti ini, dibuat grafiknya seperti ini, terus dibuat yang sejajar 0,02 ditarik ke sini, ditarik disejajarin sampai sini. Nah, inilah yang namanya modulus Young. Ya, modulus Young-nya di sini. Deformasi elastis dan deformasi plastis ya. Ini bisa dibedakan, di sini masih daerah elastis, kemudian di sini sudah daerah plastis. Ini tadi necking ya, ini necking ya. Kalau sudah berbentuk kayak gini, necking, di sini baru fracture. Nah, mekanisme dislokasi seperti ini bisa digambarkan seperti ini. Posisinya dia berubah posisi gitu ya, namanya dislokasi. Kalian memukul benda memukul logam itu kan mesti berubah. Dia mengalami perubahan seperti ini di dalamnya, walaupun kalian tidak bisa melihat secara kasat mata. Dengan mikroskop elektron itu bisa dicek, ESM juga bisa dicek. Nah, ini strukturnya yang saya bilang tadi. Kalau dengan kuat baik itu tukat uji tekan maupun uji tarik itu bisa dilihat dengan alat tersebut. Nah, nanti kalian melihat kasat mata aja mungkin ya, karena nanti pas melakukan uji tekan secara manual, uji tekan yang dilakukan itu lihat kasat mata. Nah, nanti itu akan menjadi tugas akhir, prakteknya itu menjadi tugas akhir dan laporannya dikumpulkan saat pengerjaan UAS, seperti itu. Dan nanti kalian mempresentasikan ya ketika UAS itu menyerahkan laporan dan membuat video. Terserah nanti disepakati apakah membuat video atau presentasi. Saya maunya sih kalian membuat, kita jadi presentasi sambil direkam gitu nanti. Presentasi aja nanti ya. Nah, jadi bila logam gini ya, bila logam yang terdeformasi dipanaskan kembali, sebentar ini sebelum deformasi itu dia seperti ini. Nah, sebelum deformasi ya, setelah deformasi itu lebih renggang. Ada regangan kan? Lebih renggang. Terus nilai kekerasan, kekuatan, dan keuletannya pun berbeda. Nah, bila logam yang terdeformasi dipanaskan kembali, seiring dengan naiknya temperatur, maka terdeformasi ya, sudah terdeformasi, dipanasin. Nah, itu atom-atomnya akan memiliki energi untuk mulai menata diri agar dapat bebas dari tegangan. Atom-atom akan membentuk kristal baru yang tidak terdistorsi atau yang namanya rekristalisasi. Sejumlah atom, terutama di sekitar dislokasi dan batas butir, mulai membentuk inti kristal baru. Ini ya, prosesnya dia membentuk inti kristal baru, mulai tumbuh di sini ketika terjadi dislokasi. Sejumlah atom, kemudian atom lain bergabung menjadi besar, mengalami pertumbuhan kristalnya. Ini mulai tumbuh, kemudian rekristalisasi selesai. Namanya rekristalisasi itu bahan yang kalian pakai itu dipanasin ulang, terus tiba-tiba terus kemudian didinginkan kembali perlahan-lahan. Itu kan akan terbentuk kristal yang baru. Seperti itu ya prosesnya. Jadi di ukuran kristal, selain perubahan kristalnya, ukurannya juga, terutama di penampakan kristalnya yang berbeda gitu ya. Dan dengan terjadinya rekristalisasi itu biasanya ukuran kekerasannya itu menurun atau kekuatannya menurun dan uletnya semakin besar, naik, semakin ulet. Jadi kalau dilakukan rekristalisasi, maka bahan tersebut akan mengalami penurunan kekerasan atau kekuatan dan mengalami kenaikan keuletan. Ini kekuatan luluh atau yield strength ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Di sini posisinya 0,02 ya. Nanti coba-coba pakai kertas milimeter blocks bisa. Sampai sini tuh dia daerah plastis, di sini adalah modulus Young atau kekuatan luluh. Ini daerah plastis, batasnya di sini. Ketika mulai kurvanya mulai terbentuk, sudah tidak linear lagi, maka di situ adalah batas elastis dan plastis. Nah, seperti ini. Besarnya tegangan yang menyebabkan terjadinya yielding. Kekuatan luluh sama seperti yang tadi. Nah, ini contohnya untuk kekuatan tarik, tegangan maksimum yang terjadi pada kurva tegangan regangan merupakan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material ketika ditarik. Jadi sampai sini dia masih bertahan. Kemudian lama-lama dia memanjang. Sampai di sini dia belum memanjang, menunjukkan memanjang, masih tahan dia. Masih bisa elastis gitu ya, ketika ditarik dia kembali ke bentuk semula. Tapi ketika di sini dia sudah mulai memanjang, ulet. Di sini dia mengalami necking. Ya, necking ini ya.
mengalami necking. Setelah mengalami necking, dia fracture di sini. Nah, ini daktilitas terkait dengan keuletan, ukuran derajat deformasi plastik yang ditahan pada saat patah. Suatu material yang sedikit atau tidak mengalami deformasi plastik sebelum patah dinamakan material itu getas atau brittle. Jadi sebelum batas, kalau dia patahnya di sini, sebelum dia mengalami yang namanya deformasi plastik, maka dia bahannya berarti getas, dia cepat patah, gitu ya. Tapi kalau dia terus patahnya lama, setelah melewati deformasi plastik dia terus sebelum patahnya di sini, maka material tersebut berarti materialnya sifatnya daktil atau ulet. Nah, bisa dipahami ya, kalian punya bahan cepat patah, berarti kan sifatnya getas kayak kaca ditarik atau ditekan kan cepat pecah gitu ya. Tapi kalau karet ditarik ya lama, patahnya lama luasnya besar sehingga di sini baru dia patah. Bisa dipahami ya. Nah, disitulah berarti kalau brittle itu di areanya dia sampai di sini luasannya. Kalau dia sifatnya daktil, dia areanya sampai sini. Jadi terkait dengan keuletan merupakan suatu sifat yang menggambarkan kemampuan logam menahan deformasi. Jadi begini. Nah, kemudian nyambung ke ketangguhan, nanti di belakang ini nyambung ke ketangguhan. Ini daktilitas tadi panjang saat patah, kemudian dibagi dengan panjang semula ya. Panjang saat patah dikurangi panjang semula, dibagi panjang mula-mula dikali 100. Nah, kondisi tekstur dari bahan yang sifatnya itu daktil dengan brittle itu seperti ini, digambarkan seperti ini. Kalau ketika bahan yang sifatnya daktil atau ulet itu patah, dia seperti ini kondisinya terakhirnya itu. Ketika daktil itu langsung patah itu langsung prak gitu ya, patahnya nggak pakai pemanjangan, pakai neckingnya nggak pakai neckingan gitu kayaknya. Kalau daktil itu kan kayak ada necking di situ terus kemudian patah. Ada perubahan gini loh, dari yang ukurannya segini terus kemudian menjadi mengecil kemudian patah. Kalau yang brittle tuh sama ukurannya, langsung ketika ditarik prak gitu. Nah, ini kalau areanya dia daktil, dia kadang masih ada proses necking sebentar. Kita lihat di sini aja. Nah, di sini kan neckingnya dia nggak ada necking, malah necking kan di sini tuh. Kalau daktil di sini necking, kemudian brittle, kemudian fracture gitu ya. Nah, ini masuk di sini. Daktilitas menunjukkan pada perancang seberapa besar deformasi plastik yang terjadi sebelum patah pada struktur seperti itu. Jadi nanti dia tahan apa enggak. Nah, ini dari beberapa bahan ya. Ada yang sifatnya itu tipe A, ulet tipe A seperti ini, ulet tipe B seperti ini, atau tegangan yang getas. Nah, getas nih tidak ada proses neckingan gitu, kayak langsung gitu, patah gitu cepat. Penentuan batas elastis. Nah, batas elastis seperti yang saya bilang tadi di sini ya. Ini AB, BC. Ini BC ya. BC sama dengan setengah AB. BC-nya sama dengan setengah dari AB, terus kemudian yang 0,02 itu yang ditarik. Nih, awalnya 0,2% masuk, kemudian saya tarik garis yang di sini. Nah, begitu ya. Nah, kelentingan tadi itu kembali ke bentuk semula. Yang namanya lenting itu kan kayak elastis ya, lenting itu kelentingan. Jadi ketika dia dilepaskan di sini, dibalikin, maka dia kembali ke bentuk semula. Itulah dia lenting. Elastis itu mirip sama lenting. Nah, jadi kelentingan, kemampuan satu bahan untuk menyerap energi pada waktu berdeformasi secara elastis. Jadi elastis ya, belum plastis, dan kembali ke bentuk awal apabila bebannya itu dihilangkan atau dilepas tanpa terjadi kerusakan atau patah. Nanti ini tadi yang saya bilang daktil sama brittle sudah saya jelaskan di awal. Nah, ketangguhan. Nah, ini yang mau saya jelaskan lebih detail lagi terkait toughness atau ketangguhan. Kita sudah berbicara tentang kalau brittle itu berarti daerahnya ini, Bu. Daerahnya yang pendek gitu ya, kalau brittle atau getas. Sedangkan daktil itu yang besar. Nah, dalam hidup yang namanya orang tangguh, itu bukan orang tangguh itu banyak dikatakan dengan orang yang bebannya mungkin tidak terlalu tinggi. Ini kan bebannya sampai atas ya. Bebannya si brittle ini kan sampai tinggi banget tuh, tegangannya yang diberikan sampai tinggi besar. Tapi yang daktil ini tegangannya kan cuma sampai sini. Tapi dia bertahan lama gitu ya, bertahan lama tidak patah.
terus bertahan lama, menanggung beban, hingga akhirnya patah di sini. Itulah tangguh. Jadi kalau melihat seberapa tangguh, kalau kalian melihat berapa tangguh sih ini, luas A, B, C atau A, B aksen, C aksen sih yang tangguh, maka kalian lihat luasnya. Kalau kita lihat luas dari grafik ini, maka A, B, C aksen ini lebih besar luasnya dibanding dengan A, B, C. Jadi luasnya yang semakin besar itulah yang lebih tangguh. Yang toughness, yang lebih toughness itu adalah yang ukuran menahan bebannya itu lebih besar. Jadi biasanya yang lebih daktil itu yang lebih tangguh, dikatakan lebih tangguh. Yang patahnya lama, yang bertahan lama menanggung beban dengan lebih lama itulah yang namanya tangguh. Dalam kehidupan pun sama seperti itu kan. Yang dikatakan tangguh, orang yang tangguh adalah yang dia menerima beban, dikasih beban lama itu dia tangguh menerima beban, nggak patah semangat gitu. Ini toughness-nya di sini. Nah, ini ya toughness ya. Di sini kemudian A, B, C gitu ya. Large toughness. Jadi yang besar lah large toughness-nya. Saya dicabut. Saya masih ini laptop saya mati nanti. Oh enggak yang ini kan kalau nggak salah nyalurnya ke situ. Hah? Bukan ke ini saya pakai. Enggak yang kakinya. Oh, bukan ya? Mati lampu dong. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa lanjut deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mati lampu, nggak apa-apa, saya masih bisa. Cari aja. Udah. Nah, modulus atau ketangguhan. Kemudian kurva tegangan-regangan tuh seperti ini. Nah, untuk melihat mana yang lebih tangguh ini ya. Jadi small toughness ini keramik, terus large toughness metal, terus ini lihat dari luasnya ya. Untuk melihat mana yang lebih tangguh, lihat aja dari luasnya. Kemudian kurva tegangan-regangan yang sebenarnya itu seperti ini. Nah, udah ya, modulus elastisitas, loop-nya seperti itu, udah paham. Jadi kekerasan atau ketahanan aus merupakan kemampuan menahan goresan, kemampuan menahan tusukan, kemampuan memantulkan benda lain. Jadi kekerasan merupakan kemampuan dalam menahan goresan. Kalau tadi kita berbicara toughness, kelentingan, keuletan, elastis, plastis. Sekarang kita berbicara kekerasan, inilah yang dijelaskan di kekerasan. Jadi namanya benda yang keras itu mampu menahan tusukan, goresan, memantulkan benda lain. Nah, berkaitan dengan sifat tahan aus atau ketahanan material terhadap penggoresan atau pengikisan. Sudah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sifat mekanik material.